Baik. Ibu pernah memeriksa kehamilan? Iya. Untuk jenis persalinannya yang kemarin normal apa sesar? Normal. Baik. Saat melahirkan si bayinya prematur apa normal? Normal. Pada saat persalinan apakah ada kesulitan keluarnya lama? Tidak. Untuk berat badan lahir bayinya berapa? 3.000. Oh baik. 3.000 kilo. 3.000 kilo baik. Ibu apakah pas melahirkan air ketubannya itu keluar sebelum itu apa pada saat melahirkan? Pada saat melahirkan. Oh baik. Ibu untuk pertanyaannya sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada ibu sebelumnya. Apakah ibu bersedia tidak diperiksa? Ya, ya baik bu. Saya permisi ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, kita siapkan dulu alat dan bahannya, yang terdiri dari yang pertama ada pantun bayi, kemudian timbangan bayi, lalu meja pemeriksaan, kemudian APD yang terdiri dari celemek, kacamata, masker, pelindung kepala, dan tak lupa juga sepatu. Lalu kapas yang ada di kom, dan bak instrumen yang di dalamnya ada sepasang handspoon dan kasa steril, bengkok, stetoskop untuk bayi, termometer, penlight, pita ukur, dan metlin. Kemudian larutan yang berisi klorin dan AIDTT, lalu tempat sampah kering dan basah. Sebelumnya kita memakai APD dulu. Tekan kata-kata nama memakai kacamata, memakai atau tidak bengi masker, sepatu, handscoon. Handscoon? Bukan lah kabeh. Buat lo. Di video mau pakai handscoon. Menempatkan bayi pada tempat yang rata, bersih, dan hangat. Memeriksa keadaan umum bayi, menilai keseluruhan perbandingan bagian tubuh bayi proporsional atau tidak, bagian kepala, badan, ekstremitas, tonus otot, tingkat aktivitas, gerak bayi aktif atau tidak, warna kulit dan bibir kemerahan atau kebiruan, tangis bayi, melingking, merintih, normal. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan laju nafas dengan melihat tarikan nafas pada dada menggunakan penunjuk waktu. Laju nafas normal 40-60 kali per menit. Tidak ada wheezing dan ronchi.
Lalu memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop dan petunjuk waktu. Laju jantung normal 100-120 kali per menit, tidak terdengar murmur jantung. Kemudian memeriksa suhu dengan menggunakan termometer aksila. Suhu normal 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya, melakukan penimbangan berat badan. Sebelum menimbang bayi, letakkan kain pada timbangan agar bayi tidak kehilangan panas. Berat badan normal 2.500 sampai 4.000 gram. Melakukan pengukuran panjang badan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke tumit. Panjang badan normal adalah 48 sampai 51 cm. Selanjutnya, memeriksa bagian kepala. Memeriksa fontanel atau ubun-ubun. Fontanel anterior, ubun-ubun besar, dan fontanel posterior, ubun-ubun kecil. Memeriksa sutura untuk memastikan adanya molase, penonjolan atau daerah yang mencekung, periksa adanya kelainan bayi karena trauma persalinan, atau adanya cacat kongenital. Mengukur lingkar kepala. Untuk mengukur ukuran frontal occipitalis kepala bayi, normal rata-rata 35 cm. Selanjutnya, memeriksa mata. Bersihkan kedua mata bayi dengan kapas DTT, lalu periksa simetris atau tidak. Tanda-tanda infeksi yaitu pus, menilai tidaknya strabismus, kebutaan seperti jarang berkedip atau sensitivitas terhadap cahaya berkurang, katarak kongenital apabila terlihat pupil yang berwarna putih. Selanjutnya, adanya refleks Griffin atau refleks glabelar. Memeriksa telinga akan dihubungkan letak dengan mata dan kepala serta ada tidaknya gangguan pada pendengaran. Selanjutnya, memeriksa hidung dan mulut. Memeriksa bibir dan langit-langit, memeriksa adanya kelainan kongenital seperti labiosisis, palatosisis, labiopalatosisis, refleks mencari atau refleks rooting, refleks sucking, dan refleks swallowing. Selanjutnya, memeriksa leher. Perhatikan adanya perbesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher. Apabila terjadi keterbatasan dalam pergerakannya, maka kemungkinan terjadi kelainan pada tulang leher seperti kelainan tiroid. Selanjutnya, memeriksa dada. Perhatikan bentuk dada, puting susu simetris atau tidak. Tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, hemiadiafragma. Kemudian ukur lingkar dada. Normalnya yaitu 30-38 cm. Selanjutnya, memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Perhatikan gerakan dan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan bentuk jari. Kemudian, memeriksa refleks grasp atau refleks menggenggam.
refleks moral dengan melakukan tepuk tangan di depan bayi. Ini untuk apakah bayi terkejut atau tidak. Adanya refleks walking atau stepping. Selanjutnya memeriksa bagian perut. Perhatikan bagaimana bentuk, adakah penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, perdarahan tali pusat, lembek pada saat tidak menangis, dan benjolan. Selanjutnya memeriksa genitalia. Periksa vagina berlubang, uretra berlubang, dan terdapat labia mayor menutupi labia minor. Kemudian memeriksa tungkai dan kaki, periksa pergerakan normal, tampak normal, simetris, kelengkapan jumlah jari, dan refleks Babinski. Selanjutnya, punggung dan anus. Observasi dan lakukan perabaan pada punggung untuk memastikan tidak adanya cekungan, benjolan, atau spina bifida, pembengkakan, atau ada cekungan. Selanjutnya memeriksa kulit. Vernix tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi. Warna kulit dan bibir, pembengkakan atau bercak-bercak hitam, dan tanda lahir. Membereskan alat, kemudian membuka sarung tangan dan cuci tangan. Alhamdulillah Ibu, kondisinya bayi Ibu normal, sehat, tidak ada gangguan. Baik Ibu, sebelum itu saya akan menjelaskan pada Ibu. Nah, untuk Ibu nanti bayi Ibu harus dijaga kehangatannya. Jadi suhu ruangan di rumah itu jangan terlalu dingin. Ibu kalau keluar juga paling Ibu pakai kayak farmel sama topi ya sebagainya. Terus untuk aksi, nah kan aksi eksklusif kan bayi baru lahir, jadi asinya itu tanpa campuran makanan atau kayak putih pun jangan ya Ibu, jadi 6 bulan full tanpa apapun. Nah untuk itu juga perawatan tali pusat. Nah Ibu untuk tali pusat bayi Ibu juga harus dijaga ya Bu. Jadi kalau kebasahan juga segera dikeringkan, jadi jangan sampai basah atau kena air pipisnya atau kena prosesnya Bu. Nah untuk sebelumnya Ibu sudah tahu tanda-tanda bahaya pada bayi? Belum. Nah untuk tanda bahayanya itu seperti tadi yang saya sampaikan juga itu termasuk tanda bahaya Ibu. Juga ada beberapa seperti susah bernafas, jadi nafasnya bayi itu kayak ngap Ibu. Terus juga warna kulit bayinya kan kalau yang normal itu kemerah-merahan, kalau yang itu tuh kebiruan, itu gak normal Ibu. Terus juga untuk suhu juga kalau terlalu panas kan demam, itu juga kan kalau panasnya berlebihan juga bisa menyebabkan kejang-kejang pada bayi Ibu.
Ibu 3 hari tidak BAB juga termasuk bahaya juga ya Bu. Nah, baik Ibu, untuk yang saya tadi sampaikan dicukupkan, semoga